Lit, ayo syuting lit, habis terawih. Ngaji lagi Lid. Udah melek. Alhamdulillah Jang, ya Allah. Di hari-hari terakhir nih Sang, aduh lumayan ngejar seperti kuda gitu nih supaya penutupnya cakep banget Sang, ya Allah. Iya sih. Makanya aneh bangunin. Iya. Takutnya ntar bilang nggak diajak lagi. Iya kan? Iya benar. Aneh kena lagi. Oh, iya benar. Udah melek nih. Udah Jang. Benar. Gimana nih? Aduh. Kita lanjutin masalahnya ini ngaji. Iya. Kita lanjutin lagi. Ngadabur kita nih. Ngadabur lagi, ya kan? Apalagi ini Ramadan. Iya, Sat. Udah hari Siap. terakhir kan? Iya. Kan Jibril dulu gitu juga, Cang. Gimana tapi? Ya lihat ya. Iya. Jibril kan kalau Ramadan tiap malam datang ketemu Nabi. Abu Nabi Sat ya. Iya. Bahasa sahabat itu kana yudarisul Quran. Jadi datangnya itu wakana kulla laila, dan itu tiap malam. Jadi mudarosah ngaji bareng sama Jibril tentang Quran antara Nabi Muhammad dan Jibril tiap malam kalau Ramadan gitu. Ini masalah kita tunggu Jibril kagak datang nih kan gitu kan. Kan? Kita ini nunggu. Tidur juga kebayangin ngimpi gitu. Sama Jibril. Ini Jibril nggak datang masalahnya. Ya kita lah ngaji kan gitu kan. Nungguin Jibril kan. Datangnya nabi palsu ntar. Mana kita di Bogor lagi. Iya. Jadi Sat, kita ngelanjutin supaya Iyalah. bisa tadabbur ayat lagi Sat ya. Iya. Aneh ingat Ustaz Budi di episode keberapa tuh Cang ya. Pokoknya kira-kira mundur-mundur lah ya dicari itu di episode berapa tuh. Ustaz Budi tuh pernah cerita waktu Nabi Adam AS diturunkan ke bumi kan. Nah, mana belum tahu cara nyari makan kan, tiba-tiba diajarin nanem gandum, bikin roti. Sorenya belum dikasih izin makan karena puasa. Ini ingetan itu. Yang itu yang Iya, yang rotinya sampai gelinding-gelinding. Iya. Berarti sengsara banget tuh ya Nabi Adam AS tuh ya. Iya. Iya. Cang ya. Cara kita ketawa. Ya belum lagi apa di bumi kan apa pangan ya kan, sandang, pangan, papan itu kan juga Dipenuhi sendiri. iya harus dipenuhi sendiri karena kan belum ada contohnya kan. Jadi emang Sulitan kan. iya, di dunia jadi sengsara gitu Sat ya. Sengsara kan. Kaidah umumnya begitu. Karena itu ayat kan. Cuma ada ayat yang memberi isyarat bahwa di dunia itu ternyata ada kesenangannya juga. Di dunia ada Ada kesenangannya juga gitu. Nah ini kalau memahami harus bener nih. Ntar ini bukan kontradiksi. Gimana di sana bilang sengsara, di sini bilang senang. Santai dikit. Ini jangan berpikir sempit ya. Iya, Kan? iya. Jadi ceritanya itu ketika nanti poin singkat kata itu iblis, kemudian Adam dan istrinya diturunkan oleh Allah ke bumi. Ya turun kalian semua, gitu kan? Makanya kalimatnya wakulnah bitu, ihbitu itu kalian semua turun. Jadi Adam, istrinya iblis. Wakulnah bitu, wakulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Saling ini Sat. Pokoknya kalian tuh nanti akan saling bermusuhan. Jadi jelas nih yang bermusuhan itu permusuhan sejak di sana kan. Nah itu iblis berhadapan dengan Adam, pasangan dan anak turunnya nanti. Kemudian kalimat setelahnya menarik. Walakum fil ardi mustaqor wa mata'. Ada dua nih. Ilahin. Kalian di bumi itu bisa menjadi tempat mustaqor dan menjadi tempat yang mata.
2 poin nih. Apa tuh mustaqor? Iya, iya, iya. Mustaqor itu adalah tempat yang istiqror. Istiqror. Nah, kata istiqror itu dalam bahasa Arab artinya anteng, Tenang, nyaman, nyaman. tenang, nggak guncang, gitu kan, stabil, itu istiqror. Nah, mustaqor itu tempat yang kayak gitu. Nah, itu satu. Iya. Yang kedua, mata. Mata itu ya, mata itu kesenangan di dunia. Jadi mata itu kesenangan, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia atau kita bisa bersenang-senang gitu. Nah, cuma dunia itu kata Allah ilahin, cuma itu Sebentar. ada batasnya gitu, nggak kayak di surga nih. Kalau ada batas ini, di atas ya selesai di bumi ini. Gitu. Jadi bumi itu ternyata mustaqor dan Mata. Iya, Sat. Jadi begini, ketika Nabiullah Adam beserta Hawa itu diturunkan, kan itu ibaratnya hukuman ya, Sat. benar. Di bumi, tapi Allah masih bilang fil ardi mustaqor tadi Mustaqor wa mata. iya, ketenangan dan apa namanya? Kesenangan. Kesenangan. Betul, ketenangan dan kesenangan. Iya kan, padahal kan itu Hukuman padahal ya. iya, maksud itu apa gitu. Nggak, nanti kalau kita nih hukuman ya, lihat ya. Iya, Hukuman kan pasti tempatnya nggak enak, ya kan. Pasti kita udah takut sama hukuman kan. Lu jangan ini lagi ya, lu tempat di sini di sel apa gitu kan ibaratnya gitu. Bawaannya kan. nggak tenang Iya, lah. pokoknya nggak tenang gitu kan. Tapi Makanya saya waktu membaca secara teks ya, secara kata ya. Walaupun nanti dalam tafsir contoh gini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mufassir di umat ini menafsirkan diantaranya juga mustaqor itu ya kuburan kalian juga mustaqor. Artinya bumi itu ya tempat kalian dikubur di bumi itu. Makanya mustaqor bumi sebagai tempat yang Anda huni itu ya baik permukaan bumi ataupun perut bumi. Itu buat kalian tuh mustaqor. Karena perut bumi artinya kematian dikubur. Secara kata kalau tadi itu ya mustaqor itu ketenangan, mata itu kesenangan. Gitu ya. Saya waktu mentadabur itu gini. Ini cara Allah untuk memberikan satu kata, tapi begitu didengar oleh dua makhluk yang berbeda, itu rasanya berbeda. dua makhluk berbeda. Maksudnya Adam dan Kayak gini nih kalau kita nih ada iblis ya kan. Oh, ada iblis. Oke. Kadang saya ngeluarin kata itu, ya kan. Begitu antum denger Jang, sama denger Walid tuh, rasa di antum beda. waduh, ini yang Adam yang iblis siapa nih? Ya Allah. Jadi bukan ada iblis ya. Bukan. Contoh. Ya, Ya. namanya lagi tadabur Iya, kan. iya, yang iya. ngomong Iya, iya. tiba-tiba ada Encang sama Walid. Nah, dia jadi bingung. Ya Adam Allah. siapa yang iblis siapa Iya gitu. benar, namanya tadabur ya. Salah ya. Iya, iya. Tiba-tiba ke sono. Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Kan itu contohnya itu. Dan itu memang kemukjizatan Quran. Gitu. Jadi saya coba ngebayangkan ini diturunin jelas nih. Kalian bermusuhan nih, berarti antara Adam dan iblis, ya kan? Bermusuhan di bumi akan pokoknya musuhan terus. Nah, saya kan ngebayang gini. Waktu pokoknya di bumi ya kalian walakum fil ardi mustaqor wa mata ilahin. Itu kalau secara akar kata saya membayangkan kalau itu artinya istiqror artinya adalah mata, artinya ketenangan dan kesenangan. Maka itu yang dirasa oleh Adam akan beda dengan yang dirasa oleh iblis. Iya sih, kebayang setan. Kata yang sama, betul nggak? Betul. Coba gimana? Ya kalau iblis kan dari awal ketika Adam diturunkan ke dunia itu kan memang target dia Zat, untuk membuat sengsara. Nah, betul, kan bikin betul. sengsara selamanya. Bener. Lah ketika ada berita senang dan tenang tadi itu buat iblis, wah gua gagal nih. Gitu kira-kira Zat. Betul. Benar. Iya, Agak pinter. Itikaf tadi. Memang kalau itikaf tuh jadi pinter. Karena ada ketajaman spiritual. Asik. Amin. Iya. Iya loh. Kalau nggak pernah mengasah hari-harinya dengan hari-hari istimewa, mau gimana mau tahu? Emang Nggak pernah istimewa. diasah. Ya kan? Istimewa benar. Nah itu betul tuh, tepat sekali itu. Gimana kalau yang rasanya Adam kita serahkan ke Encang? Jadi kan ini kita ada beriblis. Tadi kan tadabur iblis di sono. Iya. Kan bener tuh, ya kan? Bener kan? Karena iblis Namanya tadabur lah Cang ya. Iyalah. Ya aduh. iblis kan memang punya target jelas. Targetnya pokoknya dari awal kita udah pelajari lama ya. Kalau iblis tuh nggak suka, bahkan Adam belum ada nyawanya itu nggak suka. Benar. Maka dia pengen sengsarakan, celakain nih orang. Begitu betul turun ke bumi kan seneng, wah berhasil gua. Nah, tapi begitu bumi disebut Allah walakum fil ardi mustaqor wa mata. Waduh.
gagal dong saya. Iya, benar. Saya udah berhasil membuat dia keluar turun dari surga sana, tapi kemudian begitu di bumi ternyata dia masih bisa bersenang, Iya benar. masih bisa tenang. Iblis ini perasaan wah gagal lagi, gitu kan? Nanti gimana Kalau deh? Adam gimana Adam? Rasanya. Ini kan belum tidur lihat. Iya. Jadi Oh, iya. kalau itu udah tidur dapat solusi tadi. Iya, kalau aneh ngebayangin ya, Chan. biar jangan semua iblis ke aneh. Iya, Ada boleh. beri Adam juga. Iya, imbang lah ya. Iya. Bayangan aneh emang, bahkan Adam alaihissalam itu datang ke dunia gitu, diturunkan ke dunia itu, ya jelas ada suasana-suasana Allah menghibur bahwa turun dari surga kan jelas senang saja, senang tenang gitu. Allah turunkan ke dunia pun Allah memberikan kesenangannya dengan adanya keadaan dunia itu, hiburan-hiburan buat Adam alaihissalam ya. Ya alam yang tercipta dan semuanya itu hiburan gitu. Berarti gini Sat, aneh jadi agak lebih dalam nih Sat. Bahkan kalaupun suasana seperti kayak orang terpenjara gitu, tapi buat orang beriman seperti Adam alaihissalam itu justru kesenangan dan ketenangan buat mereka gitu nggak sih Sat? Iya, ini aneh. Keren lagi. Ini aneh jadi agak dalam gitu bayangin. Tidur ya, tidur lagi aja. Tidur lagi aja. Iya. Tidur lagi aja. Emang tidur di masjid di 10 hari terakhir emang barokah. Baru Cak. kalau gitu ya. Bikin pinter tidur ya. Iya, masa Allah. Iya. Tidurlah antara sih. Tapi kan ngidupin malam ini. Iya. Rugi nggak pernah tidur di masjid. Iya, Ya kan? bener, Tidur rugi. di rumah mulu, di hotel mulu. Rugi. Iya, Rugi. Gitu tidur di masjid lah biar pinter kayak. Walid terbukti Walid ya. Tidur bangun pinter ya. Amin ya Allah. Udah kayak Ashabul Kahfi. Ya gitu, bener-bener. Iya. Jadi kan kebayangan Adam kan waktu bersalah kan merasa sangat bersalah. Beda sama iblis kan. Adam merasa sangat bersalah dan merasa bersalahnya Adam sudah Allah terima pertobatannya. Maka kalau sudah diterima pertobatannya, ya kan tinggal hiburannya. Betul. Ya kan? Orang beriman kan juga gitu. Perlu hiburan itu. Dan itu konsep juga di hidup kita loh. Kalau ada orang sudah ngakui salah, bahkan mungkin kalau kita hukum siap dihukum, ya jangan selamanya dihukum seumur hidup jadi orang bersalah, enggak. Ini orang hebat. Jadi ya sudah sekarang setelah itu sisanya Allah saja memaafkan loh. Gitu kan. Taubat itu kan. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau taubat Allah ampuni, taubat nasuha Allah ampuni kesalahan tuh. Nah, karena Allah ampuni buat Adam, manusia mulia nih Adam nih sama istrinya. Begitu dia diturunkan ke bumi, maka kemudian Allah kasih kata itu. Dam, turun ke bumi. Kan ini hukumannya bener nih. Tapi bumi itu Dam, buat kamu sebenarnya istiqrar. Sebenarnya bisa buat mata, gitu. Buat ini, oh ya Allah alhamdulillah. Ya memang si Dam nggak akan senyaman surga, ya kan? Nggak seabadi surga, makanya ilahin. Ada batasnya ya kan. Memang nggak senyaman dan nggak selama di surga. Tapi lumayan. Walaupun singgah sebentar, tapi itu mustaqor dan mata. Jadi begitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya satu kata didengar oleh dua orang yang berbeda. Dua makhluk yang berbeda. Iya. Gitu kan? Ya, sampai tadi yang aneh bilang itu Sat, bahkan kayak sebenarnya di terpenjara gitu. Kayak kita itikaf ini kan tidak semua orang mungkin Sat, merasakan nikmat tenang dan senang gitu kan. Suasana seperti ini kan, tapi bagi orang beriman tentu ini menjadi tenang dan senang. Betul kan gini, kalau kita lihat ya contoh ya mustaqor istiqrar, dia tenang gitu. Tempat yang tenang kan. Orang beriman di bumi ini nggak semua tenang sebenarnya, hidupnya nggak semua nyaman kan, nggak kan. Para nabi saja contoh yang jelas ya kan. Nabi Yusuf di penjara, dari mulai kecil dibuang ke sumur lah, jadi budak lah, di penjara lah. Dan itu berpuluh tahun peristiwa dalam hidupnya itu kan. Nabi Ayub kita tahu bagaimana kesabaran sakit yang segitu panjang bertahun-tahun juga lamanya. Jadi banyak peristiwa. Nabi Muhammad kurang apa, disakiti oleh saudara sendiri orang-orang Quraisy, ya kan? Kurang apalah gitu. Tapi kemudian terus di mana letak ketenangannya, gitu kan? Di mana letak kesenangannya? Kan gitu kan? Nah, ini sejalan sebenarnya dengan hadis Nabi yang sahih itu bahwa ad-dunya sijnul mu'min atau sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya muslim dan surganya orang kafir. Jangan salah memaknai hadis ini. Iya. Kan kalau ya kan? kita pahami jadi beda, tadi ayatnya bilang ketenangan tapi di hadis itu penjara. Apa enak di penjara? Iya kan? Iya kan? Penjara kan dia masalahnya cuma di penjara ibaratnya begitu kan.
Kalau hadis itu memang begini, perbandingannya muslim dan kafir. Ya kan? Karena muslim itu tahu surga yang sesungguhnya, maka dunia ini menjadi tidak senyaman surga yang sesungguhnya. Orang kafir kan nggak punya surga nanti. Maka buat dia inilah segala-galanya. Justru ini cara Allah, cara Nabi SAW menjelaskan tentang cara pandang orang beriman itu terhadap dunia ini, ya kan? Itu karena punya perbandingan yang jauh lebih indah. Ini efek dari taubat yang waktu itu Zat. Iya. Tempat kembali karena dikasih tahu tempat kembali. Jadi manusia punya perbandingan Zat. Orang beriman punya perbandingan. Benar, Nah orang kafir kan nggak punya itu, iya, nggak punya harapan juga. Sehingga buat dia dipikir kenikmatan ini sudah segala-galanya. Orang beriman, ya begini doang disebut nikmat. Gitu. Jadi selera nikmat orang beriman itu tinggi. Selera kenikmatan orang beriman tinggi. Jangan sampai ketenangan dan kesenangan itu jadi cara pandang kita ke orang kafir. Itu tapi Malah. iya kan. malah terkadang terpenjara kita, karena kan suka iri saat. Iya. Maksudnya wah ini bumi yang nikmatin kayaknya orang kafir nih. Nah gitu justru kan. itu makanya kemudian ternyata orang beriman tuh ya jangankan gini tema senang dan susah dengan kaya miskin sehat sakit gitu ya sedang lapang atau sedang sempit kita tuh salah pikir kita pikir tuh kalau kita pikir bahaya itu adanya hanya pada sakit kita lupa bahwa sehat itu ada bahayanya benar. Kan orang gini, orang kalau sakit yang mana sempat sih kepikir maksiat. Oh iya. Iya kan? Yang kepikir maksiat mau orang sehat. Iya sih benar. Ya kan? Iya. Orang pikir miskin itu sesuatu yang menyengsarakan. Dia lupa bahwa kaya juga bisa membuat sengsara. Iya, benar. Betul nggak sih? Orang punya uang tuh ya, mau tidur aja itu saking peruwet dengan hartanya itu sampai harus minum obat tidur. Iya. Oh iya. Ya Allah sengsara lah tuh minum obat tidur. Gak bisa tidur dia. Ya Allah itu orang nggak mampu yang itu asal ngeletak di kolong mana juga merem. Iya sih benar. Ini kan nikmat itu. Iya. Kau pikir itu nggak itu mahal harganya nah, gitu. Jadi dan segala macam lah. Dipikir bahwa yang bebas itu apa yang di penjara itu sengsara. Kau pikir yang bebas nggak sengsara? Ya kan? Jadi pertama kita salah pandang itu satu. Yang kedua oleh Allah dilapangkan dunia atau disempitkan dunia itu nggak ada hubungan dengan dia dekat sama Allah atau nggak dekat dengan Allah. Iya. Ya kan? Itu Quran yang bilang. Bukan Ya. berasa misalkan orang kaya berarti gue lagi dekat sama Allah nih enggak gitu. Nggak boleh begitu. gitu. Kalau saya miskin berarti jauh sama Allah. Allah lagi menghukum Atau ada saya, orang Allah. ada orang sakit-sakitan. Ini kamu nggak dekat sama Allah. Jangan begitu. Nabi Ayub sakitnya lama. Abi Yusuf di penjara lama, jadi budak juga sempat, ya kan? Jadi jangan bilang begitu, karenanya Quran mengatakan manusia itu famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akrama. Wa ma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Fa yaqul rabbi ahanan. Jadi enggak boleh begitu. Jadi enggak boleh kalau sedang dikasih rezeki lapang terus bilang wah Tuhan lagi memuliakan saya gitu. Kalau lagi kurang rezeki bilang waduh Tuhan lagi menjatuhkan dan menghinakan saya. Enggak boleh. Bisa jadi istidraj saya. Iya betul. Jadi enggak ada hubungan itu ya. Nah makanya kemudian kita bertanya kalau gitu indah Ramadan ini tapi hanya bagi orang yang beriman. Dan rasakanlah kalau ini tidak ada dalam hati kita maka ini menunjukkan di mana kualitas iman kita. Ramadan adalah bulan yang disebut oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan Nabi lebih dermawan saat di bulan Ramadan. Maka berapa rupiah pun yang kita keluarkan di Ramadan rasa sangat nikmatnya. Secara zahir kita kehilangan uang, kita kehilangan rupiah, kita kehilangan harta kita. Tetapi kebahagiaan bertambah lebih mahal daripada harta yang hilang dari tangan kita dan tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. di mana letak ketenangannya orang yang di penjara? Di mana letak ketenangannya orang yang sakit? Ini sama nanya, ini kalau penjara sih jelas penjara ya, sama nanya gimana letak ketenangannya dan kesenangannya orang yang beriktikaf kan? Karena kan Bener. di bulan Ramadan ini Persis. 10 hari terakhir tuh prime time ya. Buat prime time untuk siapapun ya, karena bisa aja kalau yang bekerja Zat, ini kan kejar tayang Zat untuk dapat bonus-bonus. Untuk hari raya Zat kan? Oh Iya kan. Kita juga ngejar bonus ini. Oh, Iya, kita juga ngejar bonus. Iya. Masuk juga ya. Itu ya. Mohon maaf Zat, saya kan Pasar juga udah rame. diskon banyak. Iya.
Iya, kan? lewat dah. Lewat. Terus, Nggak boleh keluar sebentar. Sat. iya. Ya Allah, Sat. Nah, biasanya sekarang banyak yang 70% 80%. Iya. Benar. Kadang kan juga suka cerita-cerita di anak-anak saat gitu. Kalau keliling di waktu 10 hari terakhir nih, wah Ustaz undangan banyak saat. Jam segini di mana, jam segini di mana. Udah pokoknya semakin hujung tuh padat lah undangan gitu ya. Ustaz enggak sayang Ustaz. Iya. Mohon maaf ya. 10 hari terakhir. Habis sahur kan. Iya Ustaz. Habis subuh. Duha. Mau zuhur. maghrib juga saat kadang. Ya kan? Usia Habis sebelum. asar Iya. ya kan. Menjelang maghrib ya kan. Menjelang akhir 10 terakhir. Waduh. Ya, iya Itu kan. harganya lebih mahal Ustaz. Store ya kan. Habis traweh. Waduh. Itu kan sebenarnya seperti kayak di penjara gitu, seperti itu. Dengan itikaf itu gitu. Karena kita ya di masjid aja gitu kan. Ini lagi-lagi cara pandangan. Ya. Jadi tentang ketenangan dan kesenangan. Tadi contohnya bener tuh. Menarik ya. Banyak orang itikaf tuh orang bilang bisa gitu ya 10 hari di masjid nggak keluar Bener, gitu Zat. bisa. Bener. Ya kan gitu kan. Heran itu. Ya kan jadi bisa ya orang kayak gitu ya gitu. Apa enggak ini apa enggak itu. Ya mohon maaf ya kadang-kadang masih ada orang yang memandang rendah dan salah. Ada yang itikaf 10 hari enggak keluar dari masjid. Jangan salah, Bro. Ya kan? Jadi ya ini mohon maaf ya, ini gini, memang jangan dibenturkan secara fikih itu enggak level lah. Salah itu. Kan mencari rezeki itu wajib hukumnya. Sementara itu sunnah. Betul. Kalau mau bicara fikih yuk kita bicara fikih. Kayak gitu cara bicara fikih, ya kan? Bukan begitu. Karena mosok enggak ada lah yang berbenturan antar fikih. Harusnya enggak ada kan, Lid? Sekarang pakai sholat wajib 5 waktu. Berbenturan dengan sholat sunnah. Iya. Enggak berbenturan. Gitu loh. Iya benar. Jadi kenapa Anda bentur-benturkan tuh enggak bener tuh Anda ini, ya kan? Kira-kira gitu kan. Nah, maksud saya cuma gini, loh nabimu juga itikaf 10 hari enggak keluar dari masjid, ya kan? Di fikih juga ada aturannya. Gitu loh. Kalau belum bisa bilang aja belum bisa. Itu enak. Lebih fair ya, lebih fair. Fair. Jujur aja lah. Gini, enggak usah pakai penjelasan tuh. Simple, nabimu itikaf 10 hari terakhir. Bahkan sahabat mengatakan nabi itu pas Ramadan terakhirnya itikaf 20 hari. Bukan 10 hari. Bukan 10 hari, Lid. 20 hari itu Sebelum wafat. itu Ramadan terakhir. Akhirnya. Sudah mau gimana gitu kan. Oke lah, anggap yang belum bisa nggak apa-apa juga. Yang latihan nggak apa-apa juga. Yang kita masih pulang pergi karena kita masih kerja, boleh juga, alhamdulillah, nggak ada masalah kan. Cuma gini loh mas saya, ada orang yang mungkin bingung, gimana ya Pak? Nah itu, Anda tidak akan pernah bisa merasakan. Ya, nggak tahu ya. Tadi kan saya ingat gak? Tolong diingat nih, catat nih, gede-gede catat. Bold. Selera kenikmatan orang beriman itu tinggi. Iya, tadi kan sudah jelas. Catat dong, catat deh kan, selera kenikmatan orang beriman itu tinggi. Kenapa? Contoh nih, makanya orang beriman itu suka ketawa ngeliat orang-orang pikir, kau pikir pesta begitu tuh senang, menangkan tak? Oke. Kalau Anda tahu saya tunjukkannya lebih hebat. Kan itu kalimatnya Fudail bin Iyad. Iya. Iya kan, betul kan? Fudail bin Iyad tuh kurang nikmat apa? Kepala preman. Iya, betul. Ya kan, kepala perampok. Gak usah capek-capek kerja asal namanya ditakutin. Setoran. Ya kan, setoran dapat. Itu kalau ada kafilah dagang lewat tuh, dia namanya terkenal. Iya, pokoknya kalau sudah malam mendingan berhenti di desa sebelah dah. Lewat situ habis barang kita sama perampok namanya kepalanya Fudail bin Iyad kan gitu. Tapi dengan kenikmatan, itu kenikmatan loh. Kepala mafia antum lihat di seluruh dunia kan? Iya sih. Loh nggak sembarang. Tapi kemudian begitu dia taubat, kemudian dia kerjaannya ibadah di Mekah Madinah, maka sampai menyebut sebutan Abidul Haramain, ahli ibadah di dua masjid suci. Kalimatnya apa setelah itu? Dia bilang, andai anak-anak para raja tahu ketenangan, kebahagiaan di hati saya hari ini, mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka. Itu enggak gini Zat, anak-anak raja udah jadi Fudail bin Iyad dulu gitu. Artinya kan gini maksudnya, dia ingin perbandingkan kan. Lu anak-anak raja lu pikir udah dapat gini, kenikmatan gitu ya. Jadi gini, kau pikir kau bahagia? Iya, betul. Sini saya ajari bahagia. Ini bahasa kasarnya begitu, ya kan? Jadi no preman. Ya, iya. Preman tobat. Kau pikir kamu sudah senang? Sini saya ajari senang. Itu. Kau pikir kau sudah gitu. Itu kenikmatan tinggi itu. Makanya selera orang beriman tuh tinggi seleranya. Dan hanya orang beriman yang bisa menceritakan Zat. Oh, jelas lah, jelas. Karena dia yang bisa sekarang merasakan gini lah, gitu ya. sekarang gini. Orang yang sudah menikmati itikaf 10 hari di masjid full nggak keluar. Siapa yang bisa menceritakan? Cuma dia. Iya sih. Ya kan? Kalau dibilang gimana Pak? Emang
Emang bisa ya? Coba. Iya. Tapi artinya Sat, berarti orang beriman tuh nggak boleh pesta, Sat, nggak boleh bersenang-senang gitu kayak orang apa Nah gimana? tadi nih menarik nih Cang ya. Akhirnya kemudian gini nih, ini harus segera kita salahkan, gitu ya. Harus segera kita salahkan bahwa bumi ini yang berhak berpesta, yang berhak untuk bersenang itu hanya orang kafir dan orang-orang pelaku dosa. Iya. Siapa bilang? Gitu. Jadi kau pikir yang berhak untuk bersenang di bumi salah. Cuma itu menyedihkan. Coba sekarang gini, orang-orang baik nih, ya kan ceritanya mau ke pantai, iya kan? Mau bersenanglah di pantai-pantai yang sangat indah gitu. Kasihan orang-orang beriman. Orang beriman hari ini risih. Orang-orang baik risih kan? Nggak jadi akhirnya. Kenapa gitu? Muslimin pernah menguasai bumi kok. Dan mereka pernah menikmati semua kok, termasuk menikmati pantai kok. Tapi tidak ada pelanggaran syariatnya. Karena keindahan alam yang Allah ciptakan itu menghibur matanya orang muslimin, orang-orang beriman. Loh, karena ini bumi ini ya. Bumi ini kan berkali-kali ayat mengatakan, ayolah jalan-jalan di bumi, lihatlah bumi ini. Ya, dan itu berbagai macam ayat. Itu untuk siapa? Orang beriman perintahnya. Jadi yang boleh jalan-jalan itu bukan cuma mereka. Mestinya bumi ini bisa kita nikmati tanpa melanggar syariat. Ini kalimat lagi nih, ya kan? Mestinya bumi ini bisa kita bisa nikmati tanpa melanggar syariat. Ini memang jadi pelajaran mahal saat karena tidak sedikit tempat-tempat yang harusnya jadi kenikmatan orang-orang beriman. Justru orang beriman risih untuk hadir ke lokasi-lokasi itu. Ini kan PR nih ya. Ini contoh nih. Ini mohon maaf nih para pelaku bisnis. Hari ini kan gini nih. Hari ini ada seruan apa istilahnya lihat tentang halal. Oh iya halal. Wisata halal. Wisata halal contohnya kan. Jadi sedang di campaign wisata halal. Gimana caranya orang-orang yang sedang mengejar halal itu untuk menikmati pantai contohnya? Betul kan? Iya. Kan pasti risih dengan cara itu. Nah makanya ekonomi kreatif tuh ya mbok dipilih menteri yang ngerti toh yo. Panorama syariah tapi malah kita bingung nanya ini di mana syariahnya gitu Gini sih. loh, halal tuh ternyata cuma baru makanan. Iya, betul kan? Memang ente makan doang nggak mau jalan-jalan gitu. Padahal bumi ini Allah berikan hak untuk menikmatinya itu bukan hanya mereka orang kafir. Orang beriman juga menikmati. Coba gini, coba tanyakan lu. Dulu sepanjang peradaban Islam besar dulu. Memang muslimin nggak menikmati pantai. Memang muslimin nggak menikmati gunung. Menikmati semua. Tapi tidak ada pelanggaran syariat di sana. Begitu. Nah kalau udah itikaf kayak gini Zat, biasanya Zat nih ada juga orang-orang untuk mengejar kenikmatan justru di hari-hari kenikmatan ini Zat. Misalnya salah satunya pulang kampung gitu kan. Itu di kan sebenarnya itu kan kenikmatan juga Zat buat orang-orang beriman kan waktu-waktu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan ini gitu. Nah, kadangkala kita masih agak terbentur di waktu kenikmatan orang beriman yang tinggi yaitu itikaf ini. Tapi masih terbentur dengan kita harus segera pulang kampung gitu. Sebenarnya yang tepat itu kenikmatan ini agar tidak berbenturan tadi. Ya gini, pertama yang tadi saya bilang ya. Sebenarnya nggak ada kan syariat itu yang berbenturan. Benar. Kan? Sejak kapan kita benturkan antara puasa dan zakat? Antara sholat dan puasa kan nggak ada. Ya kan antara yang wajib dan sunnah kan nggak ada. Sekarang kenapa harus dibenturkan? Kalau betul pulang kampung artinya silaturahim. Itu perintah syariat loh, mulia loh. Ya kan? Itikaf perintah syariat bukan? Perintah syariat. Sejak kapan dua perintah syariat berbenturan? Itu dia. Tidak ada. Jadi kalau ada yang membenturkan, mbok mikir ulang. Nah, berarti cuma apa? Cuma perlu menyikapi. Kan gitu kan? Dua-duanya syariat loh. Iya. Ya, jadi Ramadan yuk kita selesaikan yuk. Kita tuntaskan yuk, gitu kan? Karena kita itu sama Allah, nah ini pelajaran mahal. Jangan-jangan ya. Kenapa Allah belum hadirkan pertolongan untuk kemenangan muslimin di semua peradaban di dunia hari ini? Itu karena kerja kita nggak ada yang tuntas. Jangan-jangan ya kan? Kan kalau bicara puasa, Ramadan contohnya kan? Puasa kan kalimat Allah jelas. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Itu puasa nih. Jadi nggak boleh kan puasa 1 menit sebelum maghrib buka batal. Ya kan? Harus sempurnakanlah puasa kalian. Itu jadi pelajaran mahal tentang itkon itu tadi sempurna tadi Satu. Iya, contohnya lain. Kan ayat juga sama ketika
Allah berfirman tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya kan? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Lihat kalimatnya. Walitukmilul iddah. Iya. Lagi-lagi sempurnakan hitungan Ramadanmu. Iya. Ramadan habis belum nih? Iya. Belum. Iya. Bener-bener. Jadi jangan-jangan kita ini karena nggak tuntas kerja-kerja kita. Iya. Belum tuntas ini pindah sono, isu lagi muncul pindah sono gitu. Sempurnakan dulu Ramadan. Lihat. Walitukmilul iddata baru walitukabbirullah ala ma hadakum baru takbiran kita. Takbiran. Ayo takbiran. Tapi Ramadan belum selesai, Mas. Berarti udah banyak yang takbiran. Kalau ada orang yang tiba-tiba Ramadan belum selesai sudah malah sibuk dengan persiapan baju baru, ya kan? Belum selesai. Lebaran. Ramadan selesaikan baru kita takbiran. Ayat-ayat loh begitu loh. Ya kan? Nah, jadi makanya gini loh. Saya cuma selalu punya catatan tentang kalau sudah begitu, saya punya catatan penting sekali. Tolong ya siapapun di keluarga muslim jangan hanya menceritakan Islam ini dengan suasana berat. Tapi juga sampaikan bahwa ringan, nyaman dan enak itu juga syariat perintahkan. Tentang kesenangan tadi juga syariat perintah. Karena bumi itu mustaqor wa mata. Contohnya ada lebaran. Iya. Sekarang contoh gini, lebaran itu kan kalau anak-anak seneng ya baju baru, dapat uang, makanan banyak, oh seneng. Kita juga seneng, kan kumpul, silaturahim segala macam. Oke. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa itu Allah yang perintahkan? Kita selalu bilang gini, kalau begitu puasa kita bilang, ayo nak puasa. Ini perintah Allah. Allah perintahkan. Ini ayo nak kita itikaf, ayo kita taraweh, ayo baca Quran, tadarus. Semua melelahkan. Beban lah satu kali sudah beban. Makanya dipotret Islam itu oleh generasi kita itu membosankan, memberatkan, sehingga mereka ingin segera melepaskan itu. Ya kan? Iya benar. Pas bagian senang-senang, kita nggak bilang itu dari syariat. Padahal Nabi Muhammad sampai bilang gini, lihat nih. Ini lihat nih, kalimat Nabi ketika nyampaikan tentang Idul Fitri, Idul Adha, Hari raya. Nabi mengatakan lita'lamal yahud anna fi dinina fusha. Sampai segitu Zat. Agar Yahudi tahu bahwa Islam ini agamanya nyaman, lapang, ada senang-senangnya. Nah, dari sini kita tahu tuh yang kerjaannya memotret Islam itu nyusahin adalah Yahudi. Mana bawa nama Yahudi situ. Nah, itu jadi kita didik anak ala Yahudi. Yahudi. Itu pembahasan di podcast Ustadz Budi yang lain. Nah, gitu loh ya kan. Gimana pendidikan. Iya kan. Berarti gini Sat, boleh dong misalkan Anda bilang, yuk kita silaturahim ke rumah nenek. Karena ini kan perintah Nabi, perintah Allah. Ayo kita lebaran, ini kan karena tolong ayo kita jalan-jalan. Betul Jang. Jadi dibiasakan ngobrol sama anak tuh gitu. Dialogkan. Kan kita juga kan gitu, mau masuk Ramadan kemarin kan kita ngomong tuh sama anak. Serem gitu. Ini puasa nah, ini siap-siap yuk latihan yuk. Ini kan perintah Allah, ini mulia lo pahalanya tinggi. Iya tapi berat puasa itu buat anak ya kan. Begitu kita jalan-jalan. Iya benar. Pulang kampung yang menyenangkan, lebaran banyak kue makanan dan uang, baju baru. Itu kita nggak pernah bilang ini dari Rasul nak yang merintahkan ini. Nabi udah bilang loh tadi padahal kan, sampai Nabi bilang hari itu hari yaumu aklin wa syurubin wa dzikrin. Hari makan-makan, minum-minum, hari zikir. Jadi kalau lagi ilmu baru nih, ilmu baru ngajak anak lagi makan ketupat, enak ya perintah Allah. Gitu boleh Zat ya? Iya benar. Jadi ada kebayang misalkan bahkan hal misalkan kita jalan-jalan nih, misal ke pantai itu kemana, ayo kita ini karena ini perintah Allah kita jalan-jalan. Ayat tadabbur kan sama Cang, ya kan? Gimana? Kita di bahasa Indonesia lah, tadabbur alam. Udah ini sekarang kan. Kan sama, itu perintah Allah. Iya sih. Ya kan? Perintah Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang beriman tuh. Jadi tafakur alam ini melihat ini jalan-jalan. Itu perintah Allah gitu. Emang kerasa sih nikmatnya Cang. Iya kan? Kerasa. Jadi kita tuntaskan itikaf ini dengan maksimal sampai benar-benar tuntas. Kan lagi lebaran nih, Lebaran. Kita tuntasin benar-benar sempurna gitu Zat ya. Sempurna. Jangan digabung-gabung dengan sunnah-sunnah yang lain. Jadi benturin. Dia tidak akan berbenturan.
Jadi kalaupun kita mau pulang kampung, justru nanti selepas hari raya atau pada sholat id gitu Ustaz ya. Bayangan aneh sih gitu Ustaz. Iya, tapi kan nggak punya kampung dia. Lah, ini nggak pulang kampung. Betawi. Udah dijual. Kampungnya udah dijual. Tuker. Ente sih diciptain pakai tanah HP. Nanti deh. Iya. Gusur itu pulang Lid. Pulang teh. Pulang. Pulang. Ya kan kita punya kampung halaman. Iya. Nggak tahu main Halaman keberapa? Halaman keberapa? Iyalah. Ayolah waktunya ya. Nanti kalau Ramadan habis ya kita nikmati silaturahim, ziarah saudara, teman. Ya kan, pertemuan yang indah, senyum, tertawa, cengkrama, makan, minum, pakaian baru, anak-anak dengan senangannya, tapi sampaikan. Ya. Ini itu dari Allah dan Rasul.